Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK bisa, SMK hebat. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh calon peserta didik baru SMK Swadaya Persatuan Umat Islam Kuningan, kompetensi teknik instalasi tenaga listrik, kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif, kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor, serta kompetensi komputer dan jaringan. Sebelum menyampaikan materi yang berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Dadan Mukdana Dipraja sebagai guru produktif teknik instalasi tenaga listrik dan juga sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Hubungan Masyarakat. Dalam hal ini, Bapak akan menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah atau materi MPLS yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa korupsi bisa menyebabkan lumpuhnya setiap sendi kehidupan di dalam sebuah bangsa atau sebuah negara. Maka dari itu, pendidikan anti korupsi perlu untuk diketahui, untuk dimengerti, juga dipahami oleh seluruh calon peserta didik baru, di mana memiliki tujuan pembelajaran secara umum, bahwa di sini peserta didik diharapkan mampu memahami tentang anti korupsi dalam melakukan kegiatan-kegiatan di setiap instansi atau di setiap lembaga Kemudian di samping ada tujuan khusus juga terdapat di samping ada tujuan umum juga terdapat tujuan khusus. Di antaranya di sini para peserta didik, calon peserta didik baru mampu menjelaskan tentang konsep korupsi, kemudian anti korupsi, gratifikasi, juga upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada pengertian korupsi yang perlu kita ketahui, bahwa korupsi ini merupakan perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Selanjutnya ada beberapa bentuk korupsi. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa ada beberapa bentuk korupsi, diantaranya bentuk yang merugikan ke negara. Selanjutnya suap menyuap. Kemudian ada juga penyalahgunaan jabatan, kemudian pemerasan, kecurangan. Selanjutnya bentuk kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Perlu diketahui bahwa kegiatan korupsi ini bisa merusak sendi bernegara. Negara bisa terhambat untuk kemajuan karena terdapat adanya korupsi yang terjadi. Dan hal ini perlu kita memberikan pemahaman, perlu kita memberikan wawasan kepada peserta didik atau calon peserta didik baru. Dan perlu juga untuk diketahui bahwa sanksi dari korupsi ini cukup berat. Di sini sesuai dengan pasal 12
B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa sanksi dari korupsi yang pertama ada pidana penjara sampai dengan seumur hidup, kemudian paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, selanjutnya pidana denda sedikitnya 200 juta atau maksimal sampai dengan 1 miliar. Nah, di sini yang perlu ditanamkan atau perlu diperhatikan oleh seluruh calon peserta didik baru bahwa dalam mengantisipasi itu ada nilai-nilai yang harus dikembangkan atau anti korupsi. Ada 9 nilai yang harus dikembangkan untuk mengantisipasi atau untuk mencegah sebagai pendidikan dini kepada seluruh calon peserta didik baru. Di antaranya ada kejujuran yang pertama, yang kedua ada kepedulian, ketiganya ada kemandirian, kedisiplinan, selanjutnya yang kelima ada tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Jika semua itu kita laksanakan, insya Allah korupsi bisa dihindari. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Ini sebagai ringkasan tentang materi MPLS, dan untuk selanjutnya nanti akan di-share oleh panitia atau oleh Pokja MPLS SMK Swadaya PUI Kuningan. Akhirnya Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Salam SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.